Ungkapan Bosman yang lagi diviralkan buzzer rupiah adalah, ketika Anda percaya, tidak perlu penjelasan. Ketika Anda tidak percaya, maka tidak akan pernah cukup penjelasan. Intinya penjelasan Bosman tidak akan ada yang mempercayai, karena itu percuma Bosman kuar-kuar. Orang di atas sana gak ada yang percaya Bosman. Oke, terus ngaruh gitu diserang buzzer rupiah buat Bosman? Ya enggak lah. Anjing menggonggong, khilafah tetap berlalu. Kita cuma ngingetin kepada para buzzer rupiah pemecah belah bangsa. Umurmu di bawah perlindungan apapun sebentar lagi selesai. Pestamu yang seakan tak tersentuh hukum ada batasnya. Jadi kita ngingetin aja wahai buzzer rupiah, juga kepada pendakwah teologi di Kelapa Gading pecundang yang pansos cari panggung. Untuk dekat, kalian tidak harus menjilat. Kalau ngomong, kalian tidak harus menggonggong. Demi duit, kalian tidak harus menggigit. Karena hidup tidak seanjing itu, kawan. Baiklah, kita ke topik yang penting sekarang, bukan ngurusin lu. Ketika lockdown di tahun 2020, banyak orang yang masih tebal kantongnya. Namun 12 bulan setelah itu tipis duit di kantong. Ketika krisis ekonomi di tahun depan, di tahun 2023, banyak yang bakal ambiar kantongnya, karena yang sekarang aja sudah bolong itu kantong. Lalu bagaimana solusinya? Pertanyaan sekarang, emang dunia pasti krisis? Lalu Indonesia juga krisis? Indonesia masuk resesi, harga-harga inflasi, atau bahkan stagflasi. Inflasi, kenaikan harga barang arti sederhananya. Namun banyak orang masih bisa belanja walau harga naik, maka inflasi kurang begitu berpengaruh. Tapi stagflasi itu beda. Sudah harganya naik, tetapi juga daya beli turun tajam. Ketika inflasi masih bisa teratasi dengan harga bisa diturunkan. Salah satu dengan strategi membatasi uang beredar misalnya. Namun karena rendahnya daya beli, pada saat harga turun pun tetap macet ekonominya. Itulah stagflasi. Untuk menjawab hal ini, bisa berseri informasinya, namun kita urai perlahan. Saat ini ekonomi Indonesia ditolong oleh top 1% komunitas ekonomi. Mereka adalah para konglomerat, para oligar, dan top kapitalis Indonesia, di mana kebanyakan bisnis mereka adalah berbasis pada sumber daya alam, terutama sawit, nikel, dan batubara. Mereka yang bermain nikel, sawit, CPO, batubara, dan beberapa unsur tambang lainnya saat ini sedang jaya-jayanya. Namun berapa lama lagi mereka itu di atas? Di beberapa tempat mulai mengalami oversupply atas hasil tambang tersebut. Salah satunya yang oversupply adalah nikel. Apalagi kalau daya beli dunia turun, produksi dunia menurun, dan permintaan menurun di seluruh dunia itu bisa dalam sekejap bisnis tambang mereka runtuh dan orang kaya 1% akan runtuh juga. Begitu bisnis komoditi tersebut harganya turun dan permintaan turun drastis, maka 1% populasi Indonesia yang memegang 60% ekonomi Indonesia bisa menghentikan roda ekonomi Indonesia juga dalam seketika. Untuk menjelaskan hal itu, bagaimana kalau kita mengingatkan dan menjelaskan alasan mengapa Indonesia tidak terelakkan akan menghadapi krisis parah di tahun 2023. Alias dalam informasi kali ini kita akan uraikan krisis besar yang akan Indonesia hadapi. Kita awali dengan Tiongkok. Banyak sekali informasi di berbagai media dunia, analis barat, data lapangan atas keadaan Tiongkok saat ini. Dikatakan Tiongkok dalam semester pertama tahun 2023 nanti akan berhutang kepada IMF dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Bahkan ada yang memprediksi negara nomor 2 terkaya di dunia itu akan runtuh ekonominya dalam waktu dekat. Banyak fakta bahwa Tiongkok economic mega disaster itu sudah di depan mata. Kita uraikan. 1. Economic growth Tiongkok tahun 2022 hanya 0,4%, jauh dari proyeksi dan ekspektasi Xi Jinping yang 5,5%. Nomor 2 adalah debt ratio to GDP Tiongkok. Saat ini tembus 300%, bayangkan. Nomor 3 adalah unemployment di Tiongkok khususnya bagi generasi muda mencapai 20%. Nomor 4, sektor real estate property yang merupakan 25% dari total GDP Tiongkok, di mana lebih dari 60% dari semua kekayaan atau wealth rakyat Tiongkok ada di sektor properti. Sudah dalam 2 tahun ini tidak liquid dan merugi. Terdapat data buat di Tiongkok, perbandingan investasi bursa saham, deposito bisnis investasi sektor real, maka mempunyai aset properti seperti rumah, apartemen, dan sejenisnya adalah perilaku 60% bagi rakyat Tiongkok, di mana hal ini merupakan perbandingan tertinggi di dunia. Negara lain misalnya seperti Indonesia, properti itu di bawah 20%. Bahaya besar kalau runtuh dunia properti di Tiongkok ini. Evergrande, developer real estate terbesar di Tiongkok, bangkrut, menanggung hutang sebesar 300 billion dolar atau 2 kali APBN Indonesia. Kemudian banking industry di Tiongkok mulai berjatuhan karena pembiayaan sektor rumah baru dan penjualan apartemen rontok. Bahkan di beberapa kota di Tiongkok seperti diberitakan media barat, rakyat mulai berani melakukan protes terhadap pemerintahan Xi Jinping dan
melawan lockdown salah satunya, menolak tes PCR kemudian, dan merusak tempat pengambilan tes PCR. Pembeli rumah dengan mencicil, memboikot, menolak untuk membayar mortgage payment atau cicilan beli rumah dan apartemen. Ada 99 kota di Tiongkok saat ini yang banyak memboikot hal tersebut. Hal ini sangat menyulitkan dan mempengaruhi ekonomi Tiongkok menjadi sangat parah. Ada lagi, yaitu sebanyak 50 juta apartemen kosong. Tidak ada penghuninya dan masih ada jutaan lain sedang dibangun, belum selesai, menjadi mangkrak. Nomor 5, Xi Jinping menggunakan tangan besi untuk menjalankan praktek sosialis dengan mengambil paksa kekayaan para bilioner dan orang kaya Tiongkok dengan pajak besar, juga mengalihkan kepemilikan usaha untuk negara. Efek zero covid policy juga membuat lambatnya sektor produksi bergerak. 6. Sebanyak 900 big corporation di Tiongkok dinyatakan merugi di tahun 2022 ini. Belum lagi ribuan UKM perusahaan yang bangkrut gulung tikar karena kebijakan Xi Jinping yang never ending lockdowns-nya. Nomor 7, jatuhnya ekonomi Tiongkok ini akan menyeret negara lain karena ada sebanyak 2,1 triliun dolar yang terikat dengan Tiongkok. Di samping itu juga Tiongkok memiliki 2,4 triliun hutang dengan mata uang asing yang jatuh tempo. Sebanyak 70 negara di dunia terikat dengan proyek Tiongkok di bawah kebijakan investasi One Belt One Road sudah mengalami dampaknya karena banyak proyek itu pada mangkrak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bersiap menjawab sebuah pertanyaan mendasar. Ketika kita membahas krisis Tiongkok yang sedemikian parah, bagaimana hal ini akan berpengaruh ke dunia? Pertanyaan selanjutnya, bisakah krisis parah ini juga terjadi di Indonesia? Tiongkok sebagai negara nomor 2 ekonomi di dunia dengan Indonesia yang pertumbuhan ekonomi bergantung banyak dengan Tiongkok. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat pada keduanya?